Bahkan untuk supaya kita lebih bisa memperbaiki apa yang kurang di hari kemarin, supaya hari ini lebih baik. Sebenarnya ini adalah, saya tidak membicarakan tafsir, Mas. Iya. Tapi sebenarnya ini adalah obat mujarab dalam kehidupan sehari-hari. Cuman poinnya, paling enggak kita harus bersyukur karena telah diberi kehidupan di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya, para subscriber dan penonton Maksatawa. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali ya, untuk berbincang-bincang bersama saya Iwan Gunawan dan seperti biasanya Mas Arifin Soleh. Jadi hari ini kita berbincang-bincang, temanya kemungkinan bebas lah. Temanya Selalu bebas, selalu Mas. bebas. Jadi gak terpaku dari satu sisi yang lain kan gitu. Okay. Kadang bisa juga dari diri kita sendiri untuk apa? Bisa sharing lah, Okay. sama jenengan. Okay. Kan kita kan ngomongin kemanusiaan, jadi ya. nggak lebih dari itu. Jadi untuk kali ini saya ingin sharing sama Masnya tentang apa namanya, keseharian lah, kayak seperti saya sendiri kan bisa sharing, mudah-mudahan dalam sharing ini kan bisa menambah ilmu buat saya kan gitu Mas. Sama-sama mudah-mudahan mendapat ilmu kan. Nah, gitu. niku yang paling terpenting lah, saling mengisi ya. Okay, intinya saling kayak mengisi. Gitu. Jadi saya ingin sharing tentang jenengan, dalam setiap diri manusia itu kan apa namanya, ada titik-titik yang perlu dibenahi lah Mas. Intinya kan kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang kita sebagai manusia itu selalu merasa salah, selalu merasa berdosa kan gitu Mas. Okay. Nah terus cara-cara untuk bisa mengatasi hal-hal seperti itu gimana Mas? Menurut pandangan jenengan gitu kan. Kita kan ya ada kalanya kalau kita selalu mengingat apa kesalahan ataupun apalah namanya, keburukan kita sendiri kan gitu kan. Okay. Kadang-kadang selalu teringat kan gitu Pak. Okay. Jadi menurut jenengan itu bagaimana Mas? Sebenarnya itu sebuah kewajaran sebagai manusia, Mas. Ketika kita, bagaimana mungkin kita sebagai manusia bisa melupakan entah itu hal baik atau hal buruk dalam kehidupan ini. Cuman yang tidak baik adalah kita meratapi nasib atau melakukan penyesalan yang berlarut-larut istilahnya. Yang berlebihan. Nggih, berlebihan. Tapi sebagai manusia sebuah kewajaran kita istilahnya introspeksi diri. Apa yang telah kita lakukan itu sebenarnya sangat baik sekali. Bahkan untuk supaya kita lebih bisa memperbaiki apa yang kurang di hari kemarin, supaya hari ini lebih baik. Kan terus, istilahnya kan terus kita, manusia yang sempurna adalah manusia yang mau belajar terus dan introspeksi diri apa yang telah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan istilahnya jangan mudah puas lah dalam kehidupan ini. Jadi tetap selalu belajar lah intinya Mas ya. Nggih, selalu belajar terus. Jadi disitulah kadang-kadang ya, khususnya saya sendiri juga. Nggih. Yang selalu terbayang nih kadang-kadang kan ya keburuan itu tadi Mas. Jadi kadang-kadang kita melupakan itu loh. Sangat-sangat susah, sulit ini bahasa-bahasa gampang aja. Selalu teringat itu karena sudah kebanyakan tersimpan apa gimana Mas? Oke. Itu sebenarnya harus kita benahi Mas. Apalagi kalau kita sudah mengarah ke keyakinan agama Islam,
khususnya dalam surat Al-Fatihah kan ayat kedua kan setelah Bismillahirrahmanirrahim kan Alhamdulillahirabbil alamin. Sebenarnya ini adalah, saya tidak membicarakan tafsir Mas. Iya. Tapi sebenarnya ini adalah obat mujarab dalam kehidupan sehari-hari. Apapun kesalahan kita, apapun kekurangan kita, kan kita kalau sudah berkeyakinan agama Islam kan kita diberi kesempatan untuk bertaubat. Tapi yang tidak ada kesempatan adalah ketika bersyukur Mas. Istilahnya alhamdulillahirabbil alamin. Mestinya oke lah. Sebagai manusia kita tidak mungkin lepas dari kesalahan atau khilaf atau lupa. Cuman poinnya paling enggak kita harus bersyukur karena telah diberi kehidupan di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin-poin pentingnya kita harus belajar introspeksi diri itu mensyukuri hidup dulu Mas ya. Oke. Nomor 1, jangan sampai rasa penyesalan kita yang berlarut-larut hingga melupakan kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah. Ada kalanya kan kayak gini Mas ya. Kita padahal kita kadang-kadang kita lupa lah. Intinya kan kadang kita lupa dari kecil mulai balik. Itu kesenangan-kesenangan baru dikasih satu kesusahan, intinya satu kesalahan itu kadang-kadang yang segitu banyaknya kehapus kan kayak gitu. Okay. Intinya kan kayak gitu. Okay. Makanya konsep luar biasa dalam ajaran agama Islam, alhamdulillahirabbil alamin itu adalah obat yang paling mujarab. Karena apapun kesalahan yang saya perbuat, kekeliruan atau dosa kalau dalam ajaran agama dengan istilah dosa, di situ kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat. Tapi kalau untuk mensyukuri kehidupan hidup kita ini kan harus mutlak sebenarnya. Bahkan saman bisa melakukan sebuah kebaikan atau keburukan. Syaratnya kan saman harus hidup. Ketika saman sudah mati, otomatis saman tidak bisa melakukan kebaikan atau keburukan. Nah, hidup ini loh Mas. Hidup ini harus kita syukuri dulu apapun yang terjadi. Misalnya kita dalam kehidupan melakukan kebaikan, bisa kita tingkatkan atau perluas kebaikan tadi. Kalau kita terlanjur melakukan kesalahan, kita bertobat, kita introspeksi diri. Kita sudahi kesalahan tadi atau dosa tadi. Istilahnya dalam agama adalah tobat. Terus dalam hal pertobatan itu Mas, banyak cara juga untuk terus gimana cara yang sebenarnya bertobat yang sesungguh-sungguhnya bertobat itu Mas. Okay. Itu tadi tobat yang sesungguhnya adalah ketika sampean sudah alhamdulillahirabbil alamin. Nomor 1, jangan sampean bilang bertobat kalau sampean belum mensyukuri kehidupan yang luar biasa ini. Hidup kita itu sebenarnya luar biasa Mas. Baik buruk entar setelah sampean menyadari kehidupan ini, setelah sampean mensyukuri kehidupan ini. Makanya pertobatan yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus bersyukur bahwa kita telah diberi kehidupan oleh Tuhan. Kalau kita beragama Islam adalah Allah. Setelah itu barulah kita melakukan hal-hal yang istilahnya diperintah oleh Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang dilarang, ya kita melakukan istiqomah istilahnya terus-menerus. Yang dilarang kita tinggalkan, yang diperintah kita lakukan. Nah, dan setelah itu nomor 1 sampean harus berjanji pada diri sampean sendiri. Bukan berjanji kepada orang lain. Bahwa kehidupan ini ada terlalu mahal atau terlalu mulia untuk disia-siakan. Jadi untuk berjanji kepada diri sendiri itu dengan apa namanya Mas? Kalau kita bilang itu jadi khusus buat diri sendiri itu kudu harus yakin gitu. Harus yakin. Soalnya kan kalau sudah berjanji kepada diri sendiri kan nggak mungkin lah kita bisa istilahnya kalau dibilang itu bisa
topat sambelan ya Mas. Kan ke arah sana kan ya Mas. Nggih. Karena sebagai manusia itu tugas utama sebagai manusia adalah menyadari kehidupan, berharganya kehidupan ini, Mas. Tapi kebanyakan orang kan hanya larut melakukan kebaikan atau larut telah melakukan kejahatan atau keburukan atau dosa. Tapi kehidupan ini tidak pernah kita sentuh. Raga saya ini kalau tidak ada hidup, pastikan akan saya kubur kan, Mas. Iya. Hidup ini yang jarang dipahami atau disadari oleh kebanyakan orang di dunia ini. Selalu sibuk dengan ritual di luar diri. Tapi untuk menyadari bahwa kita hidup atau mengenali hidup sangat kecil sekali. Ya kayak yang sudah kita bahas dalam video-video Nggih. dari awal itu kan masalah kemanusiaan kan yang terpenting hidup dulu itu tadi Mas ya. Jadi Nggih. dari hidup baru kita bisa melangkah ke yang namanya kebaikan, apa adanya kebaikan, adanya keburukan itu baru tahapan-tahapan yang Tahapan selanjutnya. ya. Nggih. Jadi yang paling terpenting kita harus mensyukuri hidup kita dulu lah. Nggih. Kan kayak gitu. Jadi kebanyakan kayak saya sendiri ini aku selalu lupa di situ Mas. Kadang-kadang kita cuman bisa ngambil dari luar, dari terpengaruh si A, si B, si C, kan kayak gitu. Jadi poin-poin yang selalu saya itu apa namanya terbawa terus kan di situ. Makanya saya ingin sharing sama jenengan kan di situ Mas. Nggih. Poin-poinnya kan di situ. Jadi kadang-kadang kita sebagai manusia oke lah kita melakukan A, B, C, D. Kadang ada kalanya kita melakukan kesalahan. Ada kalanya nggak sengaja kita berbuat baik kan itu. Tapi kan ini kan harus disadari sepenuhnya Mas. Poinnya kan di situ kan di situ ya. Nah, menurut jenengan dengan kesadaran sepenuhnya itu cara mengolahnya bagaimana Mas? Yang pasti di dunia ini tidak ada yang instan, Mas. Dalam hal apapun tidak ada istilahnya sulapan. Nah. Segala sesuatunya harus diproses. Bagaimana kita lahir di dunia ini harus diproses, harus berproses dari kandungan ibu dulu. Kemudian dilahirkan, menjadi bayi, beranjak balita, dewasa, dan akhirnya meninggal. Itu ada sebuah proses yang istilahnya kalau dalam agama Islam namanya sunatullah, yang sudah tidak bisa dibantah lagi. Dan yang perlu disadari Mas, kita meratapi atau menyesali itu kan sebenarnya kan ujungnya adalah kita itu memikirkan nasib sebenarnya. Sebenarnya kan kita mementingkan nasib kita kan. Apalagi kalau sudah kita menyangkut sebuah ajaran agama, pasti nasib saya di surga atau di neraka kan. Tapi kenapa kita tidak mencoba memahami, mencoba menyadari kehidupan ini lebih mulia daripada surga dan neraka. Atau dalam bahasa agamanya, spiritualnya, Allah itu lebih penting daripada sekedar surga neraka. Bukan berarti saya mengatakan surga neraka nggak penting, bukan. Tapi pencipta surga dan neraka, Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih penting daripada sekedar surga neraka. Bahkan kalau kita sebagai manusia saja kita sukses sebagai manusia, derajat kita sudah 3 tingkat di atas surga dan neraka. Itu belum menjadi khalifah loh, menjadi manusia saja derajat kita sudah 3 tingkat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kenapa kita hanya terjebak di dalam dunia materi itu? Kenapa kita tidak mencoba meningkatkan kesadaran kita, meningkatkan keimanan kita, meningkatkan keberagamaan kita, istilahnya menuju tauhid, bukan menuju tauhid, menyembah pencipta surga dan neraka, bukan mencari surga dan neraka. Jadi akhirnya kita bisa menyadari bahwa antara keburukan, kebaikan itu bisa kita lewati, intinya kan kayak gitu. Bisa kita lewati. Bahwa keburukan kebaikan itu pasti ada. Pasti. Cuman yang membuat kebaikan keburukan itu yang harus kita tahu. Kan di situ,
Dan yang pasti, kalau saya istilahkan, nasib itu adalah ibarat pondasi, Mas. Pondasi istilah kalau bangunan, nasib adalah pondasi. Lah tugas kita yang namanya spiritual adalah merubah pondasi yang umumnya pondasi adalah sebuah batu kotak menjadi sebuah lingkaran. Bahkan kita berjuang supaya bisa bersayap dan terbang. Dan inti dari spiritual adalah di situ. Merubah pondasi yang kotak menjadi sebuah lingkaran. Kenapa? Kalau lingkaran sudah bisa berjalan dengan mudah, beda dengan yang kotak. Kalau kita sudah bisa berjalan dengan mudah, syukur-syukur bisa ada sayap dan terbang. Maknanya kita dari proses perjalanan yang stagnan, kemudian berjalan menuju kebaikan-kebaikan dan menuju kesempurnaan yang lebih agung, yaitu mengenal Tuhan yang Maha Esa, istilahnya bahasanya terbang. Jadi niki saya coba reflect lah ke belakang lagi. Dari perbincangan kita yang pada video kemarin itu, intinya kayak semacam poro-poro alim ulama yang sudah host ya, kayak Gusmi, kayak Gus Dur, terus banyak yang lainnya, berarti sudah melewati ini semua. Sudah melewati ini semua, kan gitu. Istilahnya dari pondasi, istilah kalau nasib adalah sebuah pondasi, bata kotak sudah bisa dibuat lingkaran yang mempermudahkan untuk berjalan dan bahkan sudah mempunyai sayap. Makanya beliau itu ketika sudah kembali ke hadapan Tuhan yang Maha Esa, kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kembali dengan tenang dan berbahagia. Jadi lebih intinya kita sebagai manusia niku justru lebih banyak mementingkan orang lain lah intinya daripada mementingkan nasib kita sendiri. Ini gua menurut itu sebenarnya adalah puncak yang namanya bahasa saya terbang tadi, Mas. Setelah seseorang itu saya pastikan dengan 100%, saya pastikan ketika orang itu sudah mengenal dirinya sendiri, saya pastikan kehidupannya akan diperjuangkan untuk nasib orang lain. Seperti Allah yarham Gus Dur, Gusmi, Mbah Hasyim Asy'ari, hidupnya untuk orang lain. Kenapa? Mencontoh Rasulullah Muhammad SAW sebagai mempunyai tugas utama rahmatan lil alamin. Jadi intinya untuk kita sampai berjuang terus sampai di situ supaya bisa terbang itu tadi ya Mas ya. Ya jadi poin-poin yang saya bicarakan itu kan dari pengalaman saya sendiri juga lah, intinya kan dari sisi pribadi saya juga kan Mas. Jadi saya ingin sharing jenengan bagaimana menghadapi hal-hal seperti itu. Cuman kan menurut jenengan kan tetap ada proses-proses. Soalnya kalau bahasa gampangannya kita kalau melakukan keburukan ya wis biasa. Gampangannya kan ngono, setiap hari ya ngono. Tapi untuk kebaikan kan kita harus belajar kan gitu kan. Harus dilatih. Kan gitu. Kalau kita hilaf sudah biasa. Iya. Oke, jadi sudah menemukanlah poin-poin sedikit. Ya biar teman-teman saja yang bisa menilai dengan perbincangan kita Mas ya. Jadi untuk hari ini cukup sekian dulu aja teman-teman. Jadi bisa kita sambung lain waktu atau video-video selanjutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur Maksatawa, saya Arifin Soleh dan saudara saya Iwan Gunawan Sumera TV. Mudah-mudahan video-video kami bisa bermanfaat dan syukur-syukur bisa menambah ilmu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika menurut sampean dulur-dulur semua tidak bermanfaat dan mengganggu pikiran sampean, mohon di skip aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.